Di sini saya bertemu Upal dan Akhyar juga Bunga. Kami duduk sejenak sebelum melanjutkan penelitian. Kami semua melintasi banyak tumbuhan karet di antara semak-semak yang rimbun dengan jalur yang masih menanjak. Tidak beberapa lama kemudian kami pun sampai di pos bayangan sebelum pos 2. Walaupun cuma 1325 mdpl, tetapi jalurnya begitu luar biasa. Akhirnya kami pun sampai di pos 2. Pos 2 nampak mirip seperti pos bayangan. Yang membedakannya kursinya di sini berseberangan dan nampak view yang luas. Dari pos 2 kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Dari pos 2 menuju ke pos 3 jalan nampak menurun. Dari kejauhan nampak view perbukitan. Di samping menurun, vegetasi hutan nampak teduh karena ditutupi oleh rimbunnya dedaunan hutan. Langit nampak cerah, namun sesekali juga nampak mendung. Di Hauk sudah bisa dipastikan entah kenapa selalu turun hujan di pertengahan jalurnya. Bonus turunan sudah berakhir dan kami menanjak kembali. Terlihat lumayan tinggi tanjakannya, setengah dari siku sekitar 40 derajat. Untuk informasi, dari pos 2 ke pos 3 ini begitu variatif. Ada turunan, menanjak, juga landai. Kami semua nampak mulai ngos-ngosan. Kami kembali menemui tanjakan yang lumayan terjal, menanjak sedikit. Sesekali kami mendengar suara kicauan burung yang begitu nyaman didengar. Walau harus melewati jalur yang kembali menanjak, pundak terasa mulai sedikit nyeri, namun tetap harus semangat. Kemudian kami sampai di hutan yang terdapat banyak pohon-pohon besar dan lurus, tinggi menjulang. Kami kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan trek menanjak lagi, tetapi kali ini kami terbantu oleh akar pohon sehingga ketika berpijak agak mudah. Dari sini kami sudah mulai dekat dengan area yang dinamakan kayu merah atau bahasa daerahnya di sini disebut dengan kayu habang. Kami sempat duduk dan berhenti sejenak di daerah yang terdapat banyak kayu merahnya. Kemudian tanjakan curam menunggu kami untuk dilewati lagi dan lagi. Tidak beberapa lama kemudian, dari kejauhan nampak camp area kayu habang. Tidak jauh dari sana terdapat batu yang berbentuk seperti kepala singa. Nampak terdengar dari kejauhan suara gemericik air, menandakan di bawah sana terdapat sumber mata air berjarak sekitar 50 meter ke bawah. Setelah masak, makan, sholat, kami pun kembali packing dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Rencananya kami akan ngecamp di pos 4 di dekat aliran sungai berbatu besar. Setelah kami melewati tanjakan yang curam yang mengharuskan berpegangan, tidak lama kemudian kami pun melewati turunan dan tanjakan kembali, melewati aliran air dan jembatan kayu. Bisa dipilih alternatif mau lewat kiri apa lewat kanan ketika melewatinya. Kami masih terus melangkah maju, sempat terdengar suara burung enggang dari kejauhan. Hari nampak mulai gelap. Di daerah ini masih belum memungkinkan untuk kami mendirikan tenda. Kami pun belum juga sampai di pos 4. Akhirnya kami pun sampai di area tempat yang lumayan terbuka, cukup untuk camp dan tidak jauh dari sumber air. Di sini berkumpul Upal, Dodi, Akhyar dan kawan-kawan. Selesai mendirikan tenda, tanpa sengaja saya bertemu dengan Rijal dan Saudi. Rijal dan Saudi adalah dua orang teman mendaki saya ketika mendaki Pulau Jawa di bulan sebelumnya. Mereka duduk, ngobrol, dan beristirahat sejenak. Ternyata mereka berdua juga mendaki ke sini. Tidak lama kemudian, mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan. Menuju puncak lumayan ekstrim. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri juga jurang. Turun dan sedikit lagi kami menggapai puncak.
Sunrise pagi mulai menampakkan sinarnya. Di atas puncak, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang saya kenal seperti Ali Mata, Izar, Ismail Sampurna, Dadang Betlek, Rijal Wiranto, Saudi Paisalu, Agus Elek dan kawan-kawan, Herman Jong dan kawan-kawan, dan anak-anak komunitas pendaki lainnya. Setelah puas di puncak, kami pun kembali ke camp area. Setelah sampai, kita langsung packing, membereskan camp dan lain-lain. Kemudian melanjutkan perjalanan turun.